Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Yang memuliakan kaum bapak, kaum muslimin, kemudian kaum ibu, kaum muslimah, insyaallah dalam rahmat Allah. Pertama sekali tentu kita bersyukur kehadiran Allah. Ucapan alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Berkat izin Allah maka kita bertemu di Ramadan. Barakat nikmat dari Allah kita mampu datang ke rumah Allah mendirikan malam Ramadan. Kalau bukan karena izin dari Allah, manusia ko ndak ado dayu do, ndak ado kekuatan do, ndak ado nan bisa diusahakan do. Karena kita manusia adalah makhluk nan lemah, makhluk nan dhaif. Maka dek rahmat Allah, dek nikmat Allah, dek kasih sayang Allah kepada kita, maka kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan, kita bisa beribadah sebagaimana kini ko. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan sebaik-baiknya sambil menunggu waktu. Menunggu waktu apa? Menunggu waktu untuk dipanggil di Allah Subhanahu wa taala. Nan jalik masing-masing kita pastilah ada nomornya. Antar kini antar besok. Waktu kita cuma menunggu. Dalam waktu menunggu tu perbanyaklah beribadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang ambo muliakan, pada malam hari ini ambo diberi tema tentang berkata yang baik, kemudian berbuat baik kepada tetangga. Itu tema yang diberikan kepada ambo malam kini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita bacakan cakup bahasa di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang paling terbaik ciptaan Allah itu adalah kita manusia. Tidak ada penciptaan Allah yang lebih baik selain daripada diciptakannya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu fi ahsan, pada sebaik-baik takwim penciptaan.
Tapi walaupun sebaik-baik penciptaan kita manusia, suatu saat akan tiba masanya manusia itu akan Allah hinakan, akan Allah kembalikan kepada derajat yang paling di bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab manusia bisa Allah kembalikan kepada derajat yang paling hina? Bahkan di dalam surat Al-A'raf Allah sampaikan ulaika kal an'ami bal hum adall. Kapan manusia seperti itu? Ketika manusia tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sering berbuat dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu-pintu kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia itu adalah lewat perkataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa awak pribadi kita dengan Allah, salah kita, khilaf kita, lupa awak, lalai akan solat, lalai akan bayar zakat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Itu makanya Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang paling berbahaya itu adalah dosa kepada manusia, dan sering ini ditimbulkan oleh perkataan. Coba kecil orang Minang, coba kok luko dek pisau capek siaitnya, kalau luko dek lidah kama ube kadicari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah memang tidak bertulang, bantuannya lunak, tidak kare bagai itu, tapi sayatannya lebih pedih daripada sayatan sembilu. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir qul khairan aw liyasmut. Siapa yang ada ia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, kalau tidak diam. Jangankan untuk menyakiti hati orang lain, jangankan untuk menfitnah, jangankan untuk mengadu domba, berkata lagho saja, berkata sia-sia saja, itu dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang awak hendak sadar, kadang-kadang kita hendak menyadari, dek karena hawa nafsu dalam tubuh kita, dalam jiwa kita sering dikuasai nyawa. Maka tanpa sadar lidah awak cako, kalam awak cako, mulut awak cako ndak terkontrol keluarnya doh. Sehingga apa yang terjadi? Terzalimilah orang lain, difitnahlah orang lain, adu dombalah orang lain. Sehingga bahayanya perkataan bisa memisahkan antara suami dan istri, bisa memisahkan antara saudara kandung, bisa memisahkan antara orang tua dan anak. Kok bahayanya perkataan. Maka salah satu hikmah Ramadan bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Kalau cuma sekedar Ramadan itu menahan makan dan minum, anak TK sanggup, anak kelas 1 SD mampu. Dan lebih kue itu adalah menahan diri, salah satunya dalam bentuk perkataan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita yang akan menjadi sia-sia puasanya lantaran tidak mampu menahan perkataan yang berbuat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata na mampu dosa. Apakah itu dalam bentuk amarah? Apakah itu dalam bentuk guncian atau ghibah dan lain-lain sebagainya? Maka kalau itu nan kita lakukan, tak pandai kita menjaga lidah kita selama bulan Ramadan, maka betul apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Banyak umatku tu berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Akan rugi banget. Kadang-kadang pulang tarawih berjalan baru, berjalan batigo nanti kecian anak orang ke anak orang. Kenapa? Ustaz, nan kami kecian tu kan bananya tu Ustaz. Yo mode itu parangainya bana tu nan dikecian tentang keburukan orang lain walaupun itu faktanya itu namanya ghibah, gunjian. Kalau istilah kerennya kini gosip. Nyofata tapi aib bagi orang lain. Ketika dikatakan dibukakan perkataan itu atau aib itu, maka orang itu tidak bersedia, tidak rela nyodo. Itu namanya ghibah. Tetapi sesuatu perkataan yang tidak terjadi pada orang lain, tapi wak buik perkataan itu namanya fitnah. Walaupun kecewa itu kan kenyataan, nambah tu anak kami kecewa Ustaz. Ya mode itu parangainya. Tapi wak lama pagunjiankan orang lain. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sempat kita menghibahkan orang lain atau menfitnah orang lain sebelum awak minta maaf kepada orang yang kita hibahkan atau orang yang kita fitnahkan, nanti di persidangan Allah dimintai pertanggungjawaban perkataan kita itu. Kok ndak ada pahala dan kebahagiaan ke orang tu, dosa orang tu kali pindahan ke awak. Babahayo ndak Pak Bu? Babahayo ndak Pak Bu? Babahayo. Ndak sempat awak kini ko di atas dunia salamu hidup ko doa menjalan ajal kita meminta maaf kepada orang yang tersakiti hatinya oleh kalam kita, oleh perkataan kita, oleh fitnah kita. Ndak sempat meminta maaf. Di pengadilan Allah nanti dimintai pertanggungjawabannya. Ndak kacukui pahala solatku untuk membayar itu Rasulnya. Walaupun kan istilah dia wah ada kebiasaan di kita ko ada orang yang meninggal, balewakan di musajid, diumumkan di musajid, diminta maafkan di sidang Jumat. Telah meninggal Sianu bin Sianu. Pada hari itu tampaknya di situ kami ahli waris meminta kepada kaum muslimin dan muslimat, ko ada kesalahan almarhum atau almarhumah tolong dimaafkan. Bari kita bersama. Yo sama-sama maaf gitu. Itu laiwak maafkan. Pertanyaannya nan awak lainnya maafkan dak? Walaupun ada kata di bawahnya ahli waris telah terlebih dahulu memaafkannya. Itu ahli waris yang memaafkan awaknya. Nan yang lah berangke ko nan lah pai ko laika nyo mengikhlaskan kesalahan kita. Jangan senang hati itu bu, kanlah dimaafkan di ahli waris. Ahli waris angkutannya pribadi bu. Nah, makanya perkataan itu luar biasa.
Sebelum dapat keikhlasan dari orang yang kita zalimi, jangan harap kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bahayanya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bu, kepada tetangga. Awak aneh, lucu bin ajaib. Kenapa aneh, lucu bin ajaib? Kepada orang yang tak tahu kita, entah kita pernah baserobo atau enggak, kita gampang berbuat baik. Tapi kadang-kadang kepada tetangga kita, jiran kita, nan basabalahan rumahnya ju rumah awak, ndak pernah takana di kita untuk berbuat baik. Makanya salah satu sunnah dari Rasulullah SAW apa? Ketika kamu memasak masakan, maka lebihkan kuahnya bagi saudaramu atau tetanggamu. Salah satu di antara hikmah Ramadan yang lain adalah bulan berbagi. Kalau dulu Bu, 5 balik tahunan dulu, 20 tahunan di belakang, sange orang ko baa tetangganya ko nak janta sakit dinyo, sehingga ko ado amai-amai pulang dari balai dari pakan, ado makanan saketik nan cukui untuk di rumah saja. Bakecen kanak nak jan digungguang keluar, jan dibau keluar, sagan nawak nampak dek ko dek kawan wak nak ado kamagian. Tu dulu. Kalau kini kita tidak peduli, kita tidak punya perasaan tentang itu. Kadang-kadang pasti ngajuan mana, maka nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai bagaimana perasaan orang tidak tersinggung bagi kita itu kurang gini go. Lah jauh merosotnya. Bahitupun masalah meminta maaf, kan dianjurkan kalau menjelang Ramadan atau kebiasaan gitu atau pas hari raya kan berfa'fu wasfahu. Lucunya cik lai kurang awak ko jo kurang rantau nan sekali setahun pulang dak tangguang arek salam Eropa. Bilo tuan pulang bilo apa tibu kuat puaso mohon maaf lahir dan batin. Ikut nang tetangganya nanti hari lewat di muka rumahnya. Kadang-kadang ndak ada bawang merah di rumahnya minta ke sabalah. Ndak ada minyaknya minta ke sabalah. Ndak takana dinyuntuk minta maaf dah Pak. Cik lai lucunya awak ko gampang-gampang sepele. Karehna sorong boya bi baterai. Bang gampang-gampang sepele. Aduh tetangga kita batanam sayur. Kebiasaan orang awak lah dia bui baru minta. Betul enggak Pak? Lah bui lu bahkan lah tak makan baru kecet tadi mambiak sayur lupa mangeciana padahal makan sayur rela tindaknya. Entah you nak ikhlas di tindaknya. Kebiasaan kita. Model itu pergaulan awak dengan mereka setiap hari bertamu ajinya. Tentu otomatis semakin banyak komunikasi, semakin sering pertemuan, pasti tingkat kesalahannya akan lebih tinggi. Tentu nan pertama sekali kita berfa'fu wasfahu ada dengan mereka. Bukan je orang rantau dan sekali setahun pulang tapi luak mengecek jinyo. Aneh gitu nak. Kadang-kadang ada lo patangko viral Bapak Ibu, malai mendengar Ibu berita. Gara-gara sepelenya, entah gara-gara didindiangnya jalan ke belakang. Ndak dapet nyolai jalan. Sehingga nyolataan tangga janjang. Naiknya kata pagar tu baru tiba ke sampai ke rumahnya. Lain dengar Ibu beritanya. Model itu keadaan bertetangga hari ini.
luar biasa. Padahal kok saki awak nan lebih tahu dulu sia. Lain nan dun sana awak nan di kampung awak nan jauh nan. Kok meninggal awak kemalangan kita yang lebih pertama sekali membantu kita, merawat kita, memberitahu kepada saudara-saudara kita yang jauh di sana. Siapa? Tetangga awak. Kebakaran rumah awak inyo yang menyoraan. Saki awak inyo yang mengimbaukan kematian, kita inyo yang menyorakkan. Tapi ketika untuk babue elok jarang takana di awak tetangga-tetangga awak. Luar biasa. Awak mengecen orang yang baik. Awak berharap awak termasuk orang-orang yang berkumpul di syurga Allah nanti. Tapi kalau modeiku sipai nan kita pakai ndak kandapi gitu dulu. Terakhir Bapak Ibu ambodo 3 tema. Yang terakhir memuliakan tamu. Tamu ko pendatang. Kadang-kadang awak ko mancalia orang tibu babulu senje matuan. Kalau kurang-kurang barado nyo ndak rasaki nan diantarnyo kawak lupa agak leceh se sambutan awak. Tapi kalau rasaki nan diantarnyo bagage bukaan pintu. Contoh, ada panitia pembangunan musola, pembangunan masjid datang ke rumah awak. Ketoknya pintu awak, assalamualaikum, baru baca salamnya, salamnya sendak jawa kecewa, maaf lu kia. Padahal dia mendoakan awak. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Jawi awak maaf dulu. Berarti kan tak mau selamat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana ia melayani tamu. Rasulullah melayani tamu. Ketika itu tidak ada makanan di rumah Nabi kecuali sepotong roti. Datang orang berkunjung, ingin menginap di rumahnya, tidak ada persediaan, cuma sepotong roti saja. Tapi dijamu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah inyo indan. Model itu mana Rasulullah. Kini kita ikonan kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ndak salah ada. Ketika manusia tu dirasuki oleh nafsu-nafsu yang buruk di dalam dirinya, maka perbuatan-perbuatan perkataan, tingkah laku kepada tetangga atau kepada tamu orang pendatang ndak ada nanelo. Sebabnya, penyebabnya karena qalbu. Awak mengecek buruk kan di hati. Kalau sakit hati awak kan buruk sing ngecek boleh. Awak dek namuah babuik buruk ke tetangga awak kan dek hati awak sakit genyo. Apakah itu iri, dengki dan segala macamnya? Makanya awak ndak amuah melayani tamu dengan baik kan karena ada suuzon kita dalam kalbu awak. Persangka buruk kita. Makanya tidak salah Nabi mengecekkan doa, ala inna fil jasadu mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingat, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, idza saluhal jasadu kullu. Apabila baik nan sagumpakut baik sadonyo, perkataannya baik, tingkah lakunya baik, akhlaknya pun baik. Tapi kalau buruk fasada, buruk rusak, busuk, maka busuk rusak sado tubuhnya, perkataannya, perbuatannya, akhlaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan nan mulia aku, kalau nan membatalkan puasa mungkin
mungkin awak lah paham. Lah sama-sama mengerti gitu. Tapi jangan lupa ada hal yang merusak pahala puasa. Di antaranya yang kita sampaikan jago. Rusak pahala puasa waktu. Keampunan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, cita-cita kita akan gagal kalau nanti tua kerajukan. Indak bakatunan elok, babuik buruk kepada tetangga, atau berprasangka buruk kepada tamu. Maka di bulan yang mulia ko kontrol ko, perbaiki ko. Oh, ku ado salamu ko kesalahan awak kepada orang dek perkataan awak tamui orang tu. Malu Ustaz, sagan awak. Rancak malu di dunia atau malu di hadapan Allah nanti. Gengsi Ustaz. Gengsi dek, gara-gara gengsi itulah mangkunya iblis tercampak dari sarugo. Betul tak? Kan nyo dek gengsi, dak nak mau sujud ke Adam. Siapa? Nak Adam tu. Ambo dari api, nyo dari tanah. Ambo lebih dulu diciptakan. Nani nyo baru patangku, ambo nak sujud ke nyo. Kan dek gengsi tu. Awak kadang-kadang kan ikut ada salah awak. Awak dek gengsi, dek ego, dek siawak nyo awak amalih. Siapa nanya awak nak minta maaf ke nyo. Kalau masih ada itu dalam kalbu awak, jangan harap bagi kita dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan segala macam yang berbentuk demikian. Yang pada hakikatnya intinya adalah kalbu kita. Hati awak. Dan itu sunnatullah, itulah yang membuat kita ini mulia. Kok malaikat taat wajar, sebab perjuangannya tidak ada, hawa nafsunya tidak ada. Manusia taat, disitulah tak derajat tingginya jatuh. Kenapa? Nyo mampu melahan dirinya, egonya nyo tahan, hawa nafsunya nyo tahan, mulutnya nyo kendalikan. Makanya mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau tidak bisa dikontrol itu, maka sama dengan hewan ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mudah-mudahan awak tak termasuk itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih hatinya, suci jiwanya, bakato-katonan elok saja. Jangan sampai menyakiti orang. Kepada tetangga babui elok, kasihan juga babui elok. Mudah-mudahan dengan demikian ikulah yang akan membawa kita ke surga Allah nantinya. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.